Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita masih mencari tahu bagaimana kita bisa punya cara luar biasa untuk memberantas korupsi, Bang Saur. Di beberapa kali kesempatan saya selalu mengusulkan hukuman mati. Walaupun memang itu mendapat tentangan begitu rupa. Karena rupanya data menunjukkan di Tiongkok pun tetap masih ada korupsi walaupun sudah ada hukuman mati di sana. Nah pertanyaannya, kalau itu tidak dilakukan, pencegahan ini juga susah karena begitu banyak yang melakukan korupsi di mana-mana, Bang. Semua lembaga lagi. Nah itu bagaimana kita bisa memberantas korupsi? Apa jangan-jangan nanti KPK itu juga bukan, akhirnya ujungnya bukan lembaga ad hoc tapi lembaga permanen karena korupsi terus ada. Bagaimana, Bang? Ya jadi apakah hukuman mati itu menakutkan? Mana yang lebih mengerikan? Hukuman mati atau hukuman seumur hidup sampai mati di penjara? Oh, tidakkah itu lebih menekan secara psikologi? Dieksekusi mati, selesai, dikubur, selesai. Nggak ada lagi cerita. Tapi kalau hukuman seumur hidup sampai mati di penjara, itu mungkin lebih efektif untuk secara psikologi. Tapi kalau ada yang mengatakan begini, Bang Saur, kalau hukuman mati kan dieksekusi selesai, negara tidak keluar biaya. Kalau hukuman seumur hidup kan negara yang harus terus membiayai terpidana itu. Ya lebih besar biaya yang dikorupsi kan. Oh. Jadi kalau timbangannya cost benefit ratio, ya mungkin lebih banyak uang yang dikorupsi itu daripada memelihara mereka seumur hidup di penjara. Tapi sejauh ini kan yang sudah dihukum seumur hidup baru 1 kalau tidak salah ya? Iya, makanya kan yang sekarang terjadi itu adalah hukuman mati, tetapi tidak semuanya sudah dieksekusi. Kenapa? Secara jujur kita harus bilang kuatnya tekanan internasional, terutama warga negara yang berasal dari negara itu. Nah, para pengikut HAM, hak asasi manusia, tentu keberatan dengan hukuman mati. Oke, katakan bukan hukuman mati. Kemudian apa selain hukuman seumur hidup tadi? Iya tadi, editorial menganjurkan dibikin di pulau-pulau terluar itu. Di sana mereka ditaruh. Maksudnya di penjara? Iya, penjara di pulau-pulau terluar yang jauh, tidak lagi di Sukamiskin. Oh. Ya Sukamiskin itu kan suka kaya. Ya itu kan penjara untuk yang punya uang. Nama daerahnya Sukamiskin, tapi yang masuk di situ orang super kaya ya. Dia kan yang kemudian ditangkap sendiri oleh KPK, fasilitas yang mewah. Jadi di dalam penjara pun berlangsung korupsi, di dalam penjara pun berlangsung transaksi narkoba. Tapi kalau di Pulau Buru atau di pulau-pulau terluar tadi, apa jaminannya kemudian mereka juga tidak membuat sel atau penjara yang juga mewah? Bukankah malah lebih mudah, Bang? Itu jauh dari pantauan begitu? Ya, susah mencari batu bata untuk dibawa ke sana. Susah membawa semen ke sana. Gitu ya? Susah membawa televisi ke sana. Oke. Sinyal juga mungkin susah. Sinyal juga susah. Sinyal handphone. Jadi itu kan salah satu kemungkinan. Kemungkinan yang ditawarkan oleh editorial adalah memberikan hukuman sosial. Yaitu suruh nyapu di jalan protokol. Nyapu di jalan protokol di Jakarta? Ya di Jakarta, di daerah, dimanapun dia dipenjarakan. Suruh dia, tiap pagi dia keluar penjara selama 1 jam nyapu. Tapi pakai tanda dong? Kasih tanda. Karena kalau tidak pakai tanda kan orang tidak tahu juga dia siapa. Kasih tanda dan kasih pengumuman. Pagi ini jam segini namanya si Anu yang bersihkan, korupsinya sekian. Bisa. Dan diumumkan keluarga? Diciptakanlah undang-undang baru, yaitu peraturan baru. Kan, jadi pertanyaan editorial itu kan pertanyaan yang kok tidak habis-habis ya. Apa sih, tidakkah diperlukan hukuman yang luar biasa? Ya diantaranya yang sudah hakim lakukan kan mencabut hak politik. Iya, tapi itu kan masih belum hukuman pokok gitu ya? Itu justru bukan hukuman pokok. Hukuman pokok itu kan hukuman badan. Nah itu dia. Mengganti uang. Lalu ditambahkan oleh hakim sekarang yaitu mencabut hak politik. Kalau pencabutan hak politik itu dijadikan hukuman pokok, Bang Saur, sehingga semua hakim, terutama untuk pejabat yang melakukan korupsi, memberikan hukuman itu bisa tidak? Ya kita mesti mengubah dulu
Undang-undang? Undang-undang. Undang-undang itu lewat pembahasan dengan DPR? Iya, dan dia yang tidak setuju nanti. Karena banyak betul dia yang berurusan dengan korupsi. Kalau mereka bilang oknum, Bang. Oknum anggota dewan yang melakukan korupsi. Ya, begitu kita berkeinginan berhalus-halus. Iya. Ya, begitu pula lah kita berkeinginan menutup-nutupi korupsi. Eufemisme yang tidak pada tempatnya? Iya, di era ini bukan lagi era eufemisme. Oke. Ini era menghadapi realitas dengan pahit bahwa korupsi itu belum turun. Dan angka global juga menunjukkan seperti itu. Kalau melihat angka hukuman, lama hukuman kepada koruptor, Bang Saur, di dalam berita juga disampaikan bahwa trennya hakim itu menjatuhkan hukuman makin lama makin ringan bagi para koruptor. Kita masih bisa berharap tidak kepada lembaga peradilan? Ya, tidak punya pilihan. Kalau kita mau menegakkan hukum, percaya negara hukum, ya kita harus percaya hakim. Hakim yang korup ya ditangkap sama KPK. Kan itu terjadi juga. Iya sih. Tapi kan tetap saja hukumannya juga tidak berat-berat juga, Bang. Nah, makanya ketika mereka naik ke pengadilan tinggi atau jaksanya naik ke pengadilan tinggi, ada kemungkinan diperberat. Naik lagi dia kasasi, kemungkinan diperberat. Tapi kan sudah tidak ada artijo, Bang Saur. Ya sekarang, atau orang-orang seperti beliau ya begitu. Sekarang pertanyaan buat para hakim agung. Apakah pertimbangan yang dipakai oleh Artijo itu adalah pertimbangan yang semata milik Artijo? Masa seperti itu kita menciptakan jurisprudensi? Iya. Pastilah ada dasar-dasar yang bisa diterapkan oleh siapapun. Orang itu jadi jurisprudensi kok. Jadi harusnya secara sistem melakukan itu ya, pemberatan hukuman itu? Ya mungkin juga menjadi bagian yang pokok Mahkamah Agung dalam menghukum koruptor. Iya. Walaupun kita tahu sendiri kan dalam hal calon legislatif koruptor tidak boleh yang diusulkan dalam peraturan KPU, kemudian direview, Mahkamah Agung kan meniadakannya. Iya, akhirnya boleh juga. Akhirnya boleh juga. Kalau pencabutan hak politik itu tadi sudah, kemudian pertanyaan berikutnya kan ada ide untuk melakukan pemiskinan atau dimiskinkan. Karena sering terjadi mantan koruptor ataupun koruptor itu tetap sejahtera hidupnya karena uangnya masih banyak, tidak disita. Itu bisa tidak, Bang? Pertanyaan besarnya kan apakah hakim bisa memutuskan menyita di luar atau jauh lebih besar daripada yang dikorupsi? Daripada besaran korupsinya? Iya, kan banyak yang dikorupsi itu kan tidak terbongkar. Oh, yang ketahuan saja. Ya ini kan dia tangkap ini dalam kasus Kalimantan Tengah 240 juta rupiah. Satu orang ya, 240 juta. Ya 240 juta rupiah kan. Ya toh. Jadi pemiskinan itu harus dilakukan. Tetapi apakah hakim bisa memiskinkan yang di bawah permukaan yang tidak terlihat? Kan itu kan korupsi ini apa sekali terjadi. Jangan-jangan seseorang yang sudah lama menjadi pejabat publik ya terus menerus melakukan korupsi tetapi tidak tertangkap. Ya, opsi ini sudah cukup sering banyak orang mengatakan, Bang Saur, dan sudah begitu banyak. Tapi kan akhirnya sampai di tataran dibicarakan saja. Sampai sekarang pun kita hanya bicara, tidak melihat ada contoh pelaksanaan. Katakanlah yang paling sederhana, yang mungkin paling ringan, hukuman menyapu tadi begitu, Bang, di tempat umum atau di toilet umum, kan tidak pernah dilakukan. Iya, karena ini kan bagian dari diskursus yang kita ajukan. Kan hukuman itu kan harus keluar dari sidang pengadilan. Kan adakah ketentuannya? Ya kan? Jadi inilah pertanyaan besarnya. Kalau semua hukuman yang tertulis di undang-undang itu tidak bisa membuat jera, editorial bertanya, tidakkah ada cara lain yang ekstra keras secara dampak untuk membuat jera? Termasuk tadi nyapu jalan protokol. Bayangin seorang anggota DPR menyapu jalan protokol dengan semua tanda bahwa dia itu adalah terpidana. Ya kejam. Ya sepertinya kejam, tetapi tanpa kekejaman menghadapi korupsi sepertinya tidak ada efek jera. Kalau kemudian dulu kalau tidak salah, Bang Saur, saya masih ingat waktu masih kecil itu ada foto dari, saya tidak tahu ya, tidak ingat pasti koruptor atau penjahat umum, itu dipampang di televisi. Waktu itu saya melihatnya di TVRI dan seluruh Indonesia melihat, oh orang-orang ini adalah penjahat begitu.
itu bisa tidak dilakukan juga? Ya bisa, karena dia sudah dihukum pidana, memang sudah berkekuatan hukum tetap. Bisa ya? Ya bisa sekali. Kan pengadilan korupsi itu kan bersifat